Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi, Pater. Ya, selamat pagi Pak Rizwan. Selamat pagi. Iya, semangat sekali nih suaranya pagi ini, Pater ya. Ya. Ya, Pater, terkait dengan moderasi beragama begitu, Pater, untuk penerapannya di NTT, nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh. Nah, sebelumnya, Pater, mengapa moderasi beragama itu penting untuk diterapkan, Pater? Ya, isu atau topik tentang moderasi beragama itu dikumandangkan atau disampaikan oleh pemerintah sejak beberapa tahun yang terakhir. Yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah sebenarnya cara beragama yang menghargai kebinekaan, pantang kekerasan, dan mau menghayati inti dari keagamaan atau ya inti dari keagamaan itu sendiri, yakni hukum cinta kasih dan membangun solidaritas terutama dengan mereka yang terpinggirkan. Dan sikap-sikap ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia. Indonesia sebenarnya adalah sebuah kemampuan untuk mengelola kebinekaan tersebut. Jadi tanpa moderasi beragama agak sulit dibayangkan bagaimana Indonesia ini bertahan, karena Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat plural, yang sangat berbineka. Itu kira-kira pentingnya kenapa kita harus menjaga moderasi beragama itu atau merawat moderasi beragama. Karena pluralisme kemudian perbedaan ini sebuah hal yang niscaya begitu, Pater ya, yang ada di Indonesia begitu. Nah, untuk indikatornya sendiri ini apa saja nih, Pater, untuk moderasi beragama ini, Pater? Moderasi beragama itu kan di situ ada kata moderat ya, atau moderatio ya. Moderatio kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak boleh berlebihan ya. Tapi menurut saya yang paling penting dalam kehidupan beragama kita menghargai pluralitas ya, kebinekaan, keberagaman, karena keberagaman itu adalah konsekuensi dari pandangan kita tentang manusia sebagai makhluk yang bebas dan setara. Setiap kita setara, bebas, dan setiap pribadi diberi ruang untuk membangun sendiri konsep hidup baiknya. Karena itu kita harus menghargai itu, dan juga dalam konteks kehidupan bernegara, salah satu pilar penting dalam membangun negara demokratis yakni apa yang disebut hak-hak sipil dan hak politik. Dan salah satu elemen penting dari hak sipil yakni hak atas kebebasan beragama. Dan ini mengandaikan bahwa kita menghargai agama orang, ya, bahwa agamanya juga akan menghantar kita kepada keselamatan. Di dalam teologi Katolik sejak Konsili Vatikan kedua, kalau sebelum Konsili Vatikan kedua itu berlaku adagium extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Tapi sejak Konsili Vatikan kedua, gereja Katolik ya mengumumkan atau mengumandangkan bahwa di luar gereja juga ada keselamatan. Artinya agama-agama lain juga mengantar para penganutnya menuju keselamatan. Karena itu kita harus menghargai itu. Karena Allah itu tidak bisa dipenjarakan dalam tembok satu agama saja. Dia jauh lebih besar dari agama-agama. Ini konsep moderasi beragama dalam ajaran Katolik begitu, Pater ya? Iya, betul. Baik. Pater, persoalan intoleransi yang kerap terjadi begitu ya dalam lingkungan masyarakat majemuk ini karena dipengaruhi kurangnya pemahaman beragama seseorang yang dalam begitu ataupun secara utuh begitu, Pater. Nah, menurut Pater sendiri bagaimana cara penguatan toleransi dan beragama yang paling pas yang diterapkan untuk di NTT sendiri, Pater? Ya. NTT juga adalah sebuah masyarakat yang plural ya. Ada banyak agama yang ada di NTT, juga ada agama-agama asli ya, agama-agama asli seperti agama Merapu, dan sebelum kekristenan dan agama-agama monoteis datang ke Indonesia, ke NTT, orang NTT sudah punya agamanya sendiri sebenarnya ya, agama-agama lokal. Dan menurut saya salah satu aspek yang penting diajarkan kepada masyarakat atau kepada anak didik kita, yakni kesediaan untuk memahami agama-agama lain.
ya. Di sini saya kira ilmu perbandingan agama ya itu menjadi penting ya, bukan untuk membanding-bandingkan dan mana yang agama yang baik atau yang lebih benar, tapi agar kita punya pengetahuan tentang agama lain. Dengan memiliki pengetahuan tentang agama lain, maka kita juga akan belajar untuk menghargai agama-agama tersebut. Dan untuk konteks NTT sebenarnya toleransi itu sudah sangat kental, sudah sangat tua, ya sangat tua. Karena kalau kita perhatikan, saya perhatikan orang-orang di Flores, selain mereka menjadi Katolik, ya, tapi juga mereka masih menganut agama-agama lokal ya, misalnya dalam ritus kematian mereka membawa sesajian, jadi mereka sebenarnya sudah selalu hidup ya dalam beberapa agama ya, atau dalam istilah teologisnya itu kan sinkretisme. Jadi sinkretisme itu menurut saya tidak harus selalu negatif ya, secara sosiologis bahkan mengajarkan kita untuk menghargai agama lain atau hidup dalam kebinekaan itu ya, dalam keberagaman, dan ini penting. Oke, baik. Menarik nih Pater, ilmu perbandingan agama ini tadi Pater bilang ini perlu begitu diajarkan. Nah, ini tempatnya seperti apa konkretnya bisa dilakukan begitu Pak Pater? Ya, di STF Kaledelero kami juga mengajarkan para mahasiswa kami itu fenomenologi agama, itu ilmu perbandingan agama. Lalu di sejumlah sekolah perguruan tinggi lain, saya ingat di CLCS UGM ya, mereka juga mengajarkan itu. Ada banyak, tentu level pertama pada tataran teoritis ya, diajarkan prinsip-prinsip teologis dari agama tertentu, Hindu, Buddha, sehingga orang Katolik memahaminya. Tapi juga aspek yang lain itu aspek praksis, misalnya mahasiswa Katolik ya mengunjungi tempat-tempat ibadah orang dari agama lain, ya, agar kita tidak merasa asing ya, datang ke masjid atau ke pura, ke wihara, dan kita melihat ya, bagaimana orang dari agama lain beribadah dan bagaimana tempat ibadah mereka. Begitu juga sebaliknya. Lalu pada level lain itu ada kegiatan-kegiatan sosial bersama ya. Ada banyak sekali persoalan sosial yang kita alami di NTT, misalnya masalah human trafficking, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan ini kan isu-isu kemanusiaan yang lintas agama. Dan dalam mengatasi isu-isu problem-problem sosial ini, saya kira agama-agama perlu bekerja sama. Dan ketika mereka bekerja sama untuk mengatasi persoalan kemanusiaan, maka perbedaan pada tataran ritual dan doktriner itu menjadi tidak penting lagi. Ya, oke, penting untuk agama sendiri, tapi tidak penting lagi dalam dalam hidup dengan agama lainnya, dan perbedaan itu tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang menjadi alasan untuk melakukan kekerasan terhadap yang lain, ya. Karena ada isu bersama yang kita usung. Oke, baik. Pater, apakah perlu ada begitu program atau upaya-upaya yang simultan begitu Pater untuk memaksimalkan program pemerintah terkait dengan moderasi beragama ini untuk membangun budaya toleransi di tengah masyarakat begitu Pater? Ya, saya kira perlu ya. Pemerintah harus memfasilitasi itu. Saya kira Kementerian Agama sudah melakukan banyak kegiatan, tapi agama-agama sendiri sebagai bagian dari masyarakat sipil, menurut saya harus proaktif ya, juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya, menjadikan topik agama juga sebagai satu topik yang penting. Jadi masyarakat juga harus mengambil inisiatif ya, untuk membangun kerjasama. Misalnya di Maumere itu sekarang kan mayoritas Katolik, tapi cukup banyak juga saudara-saudari Muslim dan yang Protestan ya. Kalau tidak ada inisiatif untuk membangun kerjasama, untuk bersilaturahmi satu dengan yang lain, tentu akan bisa menimbulkan konflik di masa depan. Ya. Jadi perlu dari pemerintah ya, memfasilitasi kegiatan tersebut, tapi juga masyarakat sipil termasuk agama-agama sendiri harus mengambil inisiatif untuk membangun jembatan. Ya. Saya kira inisiatif yang sudah dibuat oleh Paus Fransiskus dengan salah satu pemimpin negara Islam di Timur Tengah ya, untuk membangun jembatan dialog antara kedua agama besar ini harus diikuti oleh gereja-gereja lokal dan juga saudara-saudari Muslim pada tingkat lokal. Oke.
Oke, baik. Pater, kita ini kan saat ini sudah masuk di dunia digital gitu, Pater Ya. ya. Nah, Ya. dan menurut Pater sendiri nih terkait dengan moderasi beragama begitu ketika dikaitkan dengan dunia digital untuk pemanfaatannya untuk meningkatkan pemahaman ini untuk moderasi beragama ini bagaimana, Pater? Ya, ya kita hidup di era digital ya, dan di era digital itu kan atau dunia digital ya, alat digital itu dia ambivalen, dia sangat bergantung pada pemakainya. Jadi kalau pemakainya menggunakan itu untuk tujuan-tujuan negatif, destruktif, dan itu bisa membahayakan, dan satu klikan dalam satu detik itu bisa menimbulkan konflik sosial kalau konten dari apa yang kita share itu mengandung hal-hal yang intoleran dan memprovokasi kebencian terhadap yang lain. Tapi kalau yang di-sharekan adalah pesan-pesan yang toleran, yang sejuk, yang bisa memperkuat kesatuan, tentu itu positif sekali. Karena itu literasi digital itu menjadi penting ya. Bahwa ketika kita menggunakan media digital, setiap individu itu bertanggung jawab karena dampak dari aksinya yang satu detik itu bisa luar biasa untuk masyarakat secara keseluruhan. Oke, dan memang ini potensinya juga besar begitu, Pater ya. Jadi peran pemerintah juga penting ya, Pater ya di dalam hal ini ya. Peran pemerintah tentu sangat penting. Ada sejumlah perangkat hukum kan yang dipakai untuk kalau orang menyebarkan ujaran kebencian dan lain-lain itu bisa dijerat hukum. Tapi harus diberi catatan juga agar pemerintah tidak menggunakan undang-undang IT ini untuk menjerat para aktivis yang kritis terhadap kebijakan publik. Itu kan menjadi kontraproduktif juga. Ya. Oke, baik. Pater, terkait dengan moderasi beragama ini selain pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh agama juga ini tentunya juga menjadi garda terdepan begitu, Pater ya, untuk hal ini. Nah, bagaimana Pater melihat sejauh ini peran para tokoh agama ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ikut bergerak mendorong percepatan moderasi ini, Pater? Ya, artinya Kementerian Agama selama ini coba memfasilitasi itu ya, dan mendorong para tokoh agama untuk lebih toleran. Saya tidak punya pengetahuan yang komprehensif tentang agama-agama lain. Kami di SDF Kalidelero, karena di sini kami membina para calon imam, kami coba mengajarkan sejumlah mata kuliah yang berkaitan dengan agama lain, misalnya Islamologi, ilmu perbandingan agama. Kemudian mahasiswa kami juga didorong untuk melakukan kegiatan sosial dengan orang-orang dari agama lain. Misal kami pernah membuat aksi penghijauan di mata air dengan melibatkan saudara-saudari NU yang ada di Kabupaten Sika. Saya kira hal-hal seperti ini perlu digiatkan. Mungkin juga perlu digiatkan di tingkat paroki atau di tingkat masjid ya, pada level lokal. Dan terkait dengan ilmu perbandingan agama tadi, Pater, ini bisa juga begitu, ini menjadi salah satu kurikulum begitu, Pater. Menurut Pater bagaimana tuh? Oh ya, saya kira ini penting ya, dan mungkin harus diajarkan sejak dini supaya kita punya pengetahuan tentang agama lain. Karena pengetahuan itu juga penting ya, dan tentu cara mengajarkannya harus sekian ya, sehingga tidak terkesan apologetis kan. Kita belajar agama lain untuk mencari kelemahannya, lalu kita menyerang. Tentu pedagoginya harus diperhatikan betul ya. Jadi intinya agar kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama lain, dan dengan itu kita bisa menghargainya. Belajar untuk memahami, belajar untuk bertoleransi begitu ya, Pater ya. Iya. Pater, terakhir nih apa yang ingin Pater sampaikan terkait dengan moderasi beragama di NTT ataupun di Indonesia ini, Pater? Ya, moderasi beragama ini kan sesuatu yang sangat penting karena NTT dan juga Indonesia secara keseluruhan adalah sebuah rumah bersama yang sangat plural, dan agama juga salah satu elemen penting dalam masyarakat kita. Untuk orang Indonesia agama itu sesuatu yang sangat penting.
tapi kalau pluralitas agama itu tidak dikelola dengan baik, tentu bisa menciptakan konflik. Dan di masa lalu sudah sering terjadi konflik atas nama agama yang terjadi di wilayah kita, di Maluku, di Sambas, dan pernah juga di Kupang, dan di sejumlah wilayah lain di NTT. Karena itu ide tentang moderasi beragama ini menjadi penting ya untuk kita. Oke, dan untuk masyarakat NTT apa yang ingin Pater sampaikan? Untuk masyarakat NTT, NTT mayoritas Kristen dan Katolik ya, tapi ada sejumlah kelompok minoritas di sini, dan yang mayoritas menurut saya harus mengakui keberadaan kelompok minoritas dan juga para penganut agama asli. Oke. Baik, Pater, terima kasih waktunya bersama RRI ND pagi ini, Pater. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dalam upaya meningkatkan moderasi beragama, begitu, Pater ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, selamat beraktivitas kembali, Pater. Selamat pagi. Selamat, ya. Pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Pater Dr. Otto Gusti Madung SVD, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledarero, terkait dengan moderasi beragama dalam Harmoni Nusantara. Masih ada topik-topik lain yang akan kami hadirkan untuk Anda di Lintas ND Pagi. Tetap terus bersama Pro 1 RRI ND.